Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Clemencia Nirmala Abur. Saya bersekolah di SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng, kelas 10 UI. Di sini saya akan mewawancarai narasumber terkait dengan kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Baik, di sini sudah ada narasumber yang akan saya wawancarai. Bisa perkenalkan diri Anda? Saya bernama Pinianus Abur, mantan pensiunan guru PPKN. Baik saja, kita mulai wawancaranya. Apa saja hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yang Anda ketahui? Kalau haknya itu ya mendapatkan ketertiban, ketenangan lingkungan, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pelayanan di bidang seperti kesehatan, ketentraman, kedamaian. Ini yang menjadi hak setiap warga negara. Untuk itu negara memberikan kenyamanan berupa pelayanan fasilitas, kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sedangkan kewajibannya itu yaitu di mana masyarakat itu punya kewajiban untuk menjaga ketertiban masyarakat, membersihkan lingkungan, dan ikut kerja bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti kewajiban di bidang agama, kewajiban di bidang hukum, kewajiban di bidang ekonomi, seperti misalnya itu wajib memberikan bantuan, itu seperti bantuan sosial misalnya itu yang dilakukan oleh kelompok atau gereja, seperti itu kewajiban. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah melanggar kewajiban di lingkungan masyarakat? Ya, kewajiban bisa dikatakan ada pelanggaran kalau misalnya itu ada kerja bakti bersama, kebetulan tidak ada di tempat, gitu ya, mungkin itu termasuk pelanggaran kecil. Artinya kita tidak bisa melakukan pekerjaan secara bergotong royong karena tiada di tempat atau sakit misalnya. Itu termasuk pelanggaran kecil. Sedangkan pelanggaran untuk yang lain-lainnya itu saya rasa untuk selama ini belum ada. Bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melakukan pelanggaran kewajiban di lingkungan masyarakat? Coba ulang pertanyaannya. Bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melakukan pelanggaran kewajiban di lingkungan masyarakat? Ya, menurut saya itu ada pelanggaran itu ya ada pihak-pihak terendah di lingkungan seperti misalnya itu RT, RW, lurah. Ya, di samping diberikan teguran oleh pihak RT, kalau memang pelanggaran itu melanggar hukum, ya hukum berat, ya harus diberikan sanksi hukum sehingga ada penegakan keadilan di lingkungan masyarakat. Karena kalau pelanggaran itu dibiarkan dan tidak diberikan sanksi, maka bisa saja pelanggaran yang lebih besar nanti ya akan terjadi atau dilakukan karena tidak ada sanksi hukum yang diberikan oleh penegak hukum, mulai dari penegak hukum tingkat rendah seperti RT. Kalau itu diabaikan, bisa saja orang itu menjadi kebiasaan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar lagi atau lebih berat. Untuk itu ada pencegahan dini itu dari tingkat terendah yaitu oleh RT, sehingga masyarakat itu menyadari akan tentang haknya itu terhadap
atau di lingkungan terkecil itu, yaitu di lingkungan RT. Kalau di lingkungan RT itu sudah menjalankan dan menyadari atau disadari oleh warganya, maka bisa saja keamanan dan ketertiban di ruang lingkup yang lebih luas itu dapat dicegah. Begitu. Apabila saudara atau keluarga Anda melakukan pelanggaran kewajiban, apa yang Anda lakukan? Bisa berikan contohnya? Ya, kalau menurut saya pelanggaran yang dilakukan atau di lingkungan keluarga, itu ada kepala keluarga harus diberikan teguran. Seperti misalnya itu anggota keluarga yang tidak mengikuti kerja bakti sosial misalnya, ya, harus diberikan teguran atau diberikan contoh. Demikian juga kewajiban-kewajiban sosial misalnya itu ada kumpul yuran. Ya, kalau tidak melakukan atau menjalankan kewajiban itu, ya harus ditegur, harus disadarkan, sehingga kewajiban-kewajiban itu mulai disadarkan dari lingkungan keluarga, sehingga di ruang lingkup yang lebih luas nanti bisa saja orang itu sudah menjadi terbiasa sehingga melakukan kewajiban-kewajiban itu dan tidak melakukan pelanggaran. Begitu. Baik, sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dan meluangkan waktunya. Dadah. Terima kasih.